Halo, ketemu lagi semuanya. Kita akan belajar lagi tentang pola desain perangkat lunak. Nah, hari ini merupakan pertemuan terakhir. Ini bahan yang terakhir. Jadi kita akan belajar tentang penerapan desain pattern. Di sini akan diberikan beberapa guidelines bagaimana kita menerapkan desain pattern yang telah kita pelajari. Nah, detail materinya ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa memilih desain pattern yang tepat untuk persoalan yang sedang kita hadapi, gitu ya. Nah, yang keduanya, desain pattern ini sebetulnya kan merupakan best practice dari pengalaman. Jadi tidak tertutup juga kemungkinan untuk kita, teman-teman semua, untuk membuat desain pattern sendiri. Nah, di sini ada kerangka penjelasan yang sebaiknya kita lengkapi dan kita perhatikan ketika kita membuat desain pattern sendiri. Nah, kita langsung aja ke materi yang pertama ya. Nah, memilih desain pattern. Jadi bagaimana cara kita memilih suatu desain pattern yang tepat untuk digunakan atau diterapkan dalam pemecahan masalah tertentu. Jadi berikut ini ada serangkaian pertanyaan. Nah, jadi kalau pertanyaan ini jawaban kita iya di, di desain pattern tersebut, maka kemungkinan desain pattern itu cocok untuk diterapkan dalam masalah yang sedang kita hadapi, gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan yang lebih umum. Ini juga kalau jawabnya bukan iya, berarti bagian yang pertanyaan detail-detailnya ini udah nggak relevan gitu ya. Tapi kalau jawaban umumnya ya, nah kita masuk ke detail yang masing-masing. Nah, kalau jawaban di detailnya ada yang ya, maka itu berarti calon juga untuk kemungkinan desain pattern yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, jadi di bagian pertama ini, apakah terdapat variasi gitu ya, terdapat variasi pada aturan bisnis atau di dalam implementasi gitu ya. Nah, kalau jawabannya ya, nah kita lebih detail lagi. Apakah kita perlu menambahkan fungsionalitas tertentu gitu ya? Nah, kita lihat apakah kita membutuhkan aturan yang berubah-ubah. Nah, kalau jawabannya ya, kita dalam satu kasus ada eh, beberapa aturan mungkin yang berubah-ubah yang bisa dipertukarkan gitu ya. Nah, mungkin ini cocok strategi pattern gitu. Kalau jawabannya iya gitu ya. Nah, kemudian apakah kita punya banyak implementasi gitu ya. Jadi kayak ada satu spesifikasi, tapi kemudian ada banyak variasi implementasi dari spesifikasi tersebut gitu. Nah, kalau iya, jawabannya mungkin ini cocok untuk menggunakan bridge gitu ya. Jadi dengan satu spesifikasi, bridge ini akan menjauhkan kan dengan implementasinya, sehingga implementasinya bisa lebih fleksibel, lebih luas gitu. Kemudian, apakah kita selalu perlu menambahkan fungsionalitas baru selain yang sudah ada gitu ya? Nah, kalau sering perlu menambahkan fungsionalitas baru lagi dan lagi, nah ini mungkin proxy ini cocok gitu ya. Kemudian, apakah kita memiliki fungsionalitas tambahan yang perlu diterapkan fungsionalitas tambahan tersebut, tapi fungsionalitasnya itu bukan merupakan yang inti gitu ya. Jadi kalau karena dia bukan merupakan yang inti, jadi tambahannya itu nggak cocok kalau langsung dipasang di kelasnya sendiri gitu. Nah, makanya kalau kasusnya seperti itu, ini cocok menggunakan dekorator gitu ya. Jadi kelas intinya tidak akan kita utak-atik, tapi kita menyediakan membuat kelas lain menggunakan pattern dekorator ini yang akan menambahkan behaviornya jadi seperti menambahkan fungsionalitas tambahan ke kelas yang awal gitu, tapi tanpa kita mengutak-atik kelas yang awal gitu, kelas intinya gitu ya. Jadi kita simpan di kelas lain yang merupakan dekorator tambahannya gitu. Nah, kemudian apakah kita memiliki tugas baru yang harus diterapkan pada kelas yang sudah ada?
ada tugas baru ke kelas yang sudah ada ya. Dan ini juga sama, mirip dekorator sebenarnya tidak tidak dipasang di kelasnya gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan visitor. Jadi visitor ini dia kita ini berlaku pada sekumpulan kelas gitu ya, punya sekumpulan kelas. Kita mau melakukan suatu operasi terhadap elemen-elemen dari kumpulan tersebut. Kemudian fungsi itu belum ada gitu ya di dalam kelas-kelas tersebut. Jadi kita menyimpan di si visitornya itu. Nah, jadi visitornya itu akan diizinkan masuk menelusuri kelas-kelas tersebut sambil dia melakukan sebuah fungsi atau proses tambahan gitu ya. Misalnya dia mengkolek data tertentu gitu ya, dia melakukan summary dan lain-lain gitu. Tapi dia akan dikasih akses gitu ke sana dan melakukan fungsinya. Oke. Nah, kemudian ini adalah grup berikutnya ya. Apakah Anda berurusan dengan interface? Misalnya mengubah, menyederhanakan, atau menangani objek-objek yang berbeda tipe dengan cara yang sama gitu. Nah, ini jadi secara interface kita menyediakan misalnya interface yang sama gitu ya, interface yang tetap sama tapi nantinya bisa melakukan proses untuk tipe-tipe data yang berbeda misalnya gitu ya. Jadi seperti kita punya interface yang global umum buat semua tapi implementasinya macam-macam gitu ya. Nah, di sini apakah kita memiliki proses yang benar tetapi interface-nya tidak cocok? Nah, gitu ya. Jadi kita punya elemen-elemen pemrosesan yang sebetulnya sudah benar pemrosesannya gitu ya seperti itu. Tapi ketika mau digunakan bagian interface-nya tuh nggak cocok sehingga tidak bisa digunakan, tidak bisa kerjasama gitu ya. Karena mereka di level interface-nya berbeda gitu, bahasanya beda atau protokolnya beda gitu. Nah, berarti ini cocok untuk adapter pattern. Berarti kita akan melakukan membuat adaptor gitu ya, yang mengadaptasikan interface di satu modul dengan interface di modul yang lain, sehingga yang tadinya tidak bisa bekerja sama, tidak bisa berkomunikasi, jadi bisa gitu ya. Jadi bisa berkomunikasi, jadi bisa saling misalnya meminta servisnya, saling apa dibantu prosesnya gitu ya dan lain-lain. Jadi bisa kerjasama. Nah, yang berikutnya, apakah kita memiliki objek satuan dan kumpulan objek yang perlu ditangani dengan cara yang sama gitu ya. Jadi baik objek-objek satuan maupun kumpulan semuanya bisa ditangani dengan cara yang sama. Jadi tidak dari sisi klien atau penggunanya tuh tidak dipusingkan gitu ya dengan arsitektur dalamnya seperti apa gitu ya. Antara objek baik dia satuan atau mau sekumpulan tetap bisa diproses dengan baik gitu ya tanpa kita harus kasih tahu bahwa ini cuma satu data atau ini kumpulan data gitu, dua-duanya bisa diproses. Nah, itu cocok untuk menggunakan composite pattern ya. Sesuai namanya ya, composite tuh gabungan gitu ya. Nah, tapi ketika memproses sampai elemen satuannya juga dia tetap bisa memproses dengan baik gitu ya. Atau dari awal emang cuma statusnya composite, tapi di dalamnya ternyata anggotanya cuma satu misalnya. Nah, itu tetap bisa diproses dengan baik dengan composite pattern ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kita perlu menyederhanakan interface gitu? Kita punya sistem atau subsistem yang cukup banyak, misalnya cukup rumit. Kalau langsung dari sisi user atau klien tuh mengakses itu semua, nah itu merepotkan gitu ya. Jadi nggak mengenakan, tidak mudah digunakan untuk user. Nah, kita bikin eh, penyederhanaannya, jadi kita bikin interface untuk usernya sehingga membuat dia jadi mudah gitu ya. Jadi dia cukup mengakses ke facade-nya, ke fasadnya gitu. Nah, dari fasad itu nanti dia yang mendetailkan dan mengontrol semua proses-proses detail di bawahnya gitu. Sehingga dari sisi klien tidak harus langsung berhadapan dengan detail yang rumit gitu ya. Nah, ini menggunakan facade pattern. Facade itu kalau di arsitekturku tampilan muka gitu ya, biasanya bangunan. Nah, itu jadi kita lihat tampilan mukanya aja dari sisi pengguna, maka eh, detail-detail rumitnya itu sudah dibereskan oleh facade-nya ke sananya gitu ya.
Nah, yang berikutnya, apakah kita perlu menggabungkan sebuah aturan untuk mengakses sesuatu tanpa mempengaruhi kelas yang lain, gitu ya. Nah, dia ini menggabungkan aturan untuk mengakses tanpa mempengaruhi kelas yang lain. Nah, ini juga menggunakan proxy. Jadi tadi sebelumnya proxy udah ada ya. Nah, tapi di sini muncul lagi karena proxy itu kalau teman-teman masih ingat waktu kita belajar ada beberapa fungsi ya yang bisa ditangani dengan teknik proxy ini gitu. Jadi seperti satu pattern tapi bisa diterapkan untuk beberapa kasus yang berbeda gitu ya. Di situ. Oke, nah jadi yang di sini dia menggabungkan sebuah aturan mengakses tanpa mempengaruhi kelas-kelas yang lainnya gitu ya. Itu bisa menggunakan proxy-nya. Jadi dia seperti sebuah gerbangnya ya, jadi pintu gerbang si proxy-nya ini. Oke, nah kemudian grup yang lainnya, apakah kita mencoba untuk mendecouple sesuatu? Jadi kita akan memisahkan sesuatu ya. Mendecouple ini berarti memisahkan. Nah, yang pertama, apakah ada yang perlu diberitahu jika terjadi sesuatu event gitu ya. Jadi ada kejadian tertentu, kemudian ada pihak-pihak harus selalu diberitahu gitu. Nah, jika ya, berarti ini cocok untuk observer gitu ya. Jadi ada observer yang akan mengobserv ke subjek gitu ya. Nah, jadi kalau di subjeknya itu terdapat perubahan di bagian tertentu yang kita tandain gitu ya, konten atau subjeknya. Nah, itu terjadi perubahan, maka semua yang observer tuh akan dikasih tahu. Seperti orang berlangganan gitu ya, berlangganan news gitu, news feed gitu ya. Begitu di sananya ada berita baru, maka kita semua akan dapat otomatis gitu ya. Tanpa harus mencari-cari lagi gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian apakah kita memiliki objek yang objeknya berbeda-beda, kemudian mereka melakukan suatu tugas gitu ya. Nah, tapi tidak ingin klien mengetahui objek mana yang melakukannya gitu ya. Atau dalam kasus ini kita bisa misalnya seperti namanya di sini chain of responsibility, maka itu akan ada rantai tanggung jawab gitu ya. Jadi kayak tanggung jawab yang bertingkat gitu. Jadi dari sisi klien tuh dia akan pintu gerbangnya ke salah satu ke yang awal gitu ya. Dia akan menghubungi ke yang awal, tapi ketika dilayani klien itu, nah belum tentu yang paling depannya ini yang melayani gitu ya sebenarnya gitu. Jadi seperti kalau kita misalnya melakukan pengaduan ke sebuah misalnya operator telekomunikasi atau ke bank misalnya akan dilayani ke front office-nya dulu, customer service-nya dulu misalnya seperti itu. Nah, pengaduan kita mungkin bisa langsung ditangani oleh customer service. Tapi bisa juga ternyata nggak bisa. Nah, setelah itu kita tidak harus berpindah. Jadi yang bisa menangani misalnya supervisornya atau manajernya kita sendiri tidak perlu terus menghubungi manajer atau supervisornya gitu. Kita tetap menunggu di customer service-nya. Customer service-nya itulah akan yang mengeskalasi gitu ya istilahnya. Permasalahan kita akan dia sampaikan misalnya ke supervisornya, ke manajernya, atau ke bagian teknisnya gitu untuk mendapat jawaban dan nanti kita akan memperoleh jawaban tersebut gitu ya, dikembalikan dari customer service-nya seperti itu. Jadi rantai tanggung jawab gitu ya, yang akan di situ ada pembagian tanggung jawab dan ada pembagian bagian mana yang akan misalnya menangani jenis tanggung jawab atau keluhan tertentu misalnya gitu ya. Tapi dari sisi kliennya tidak harus dia yang pergi satu persatu, dia tetap cukup berhubungan dengan bagian yang ditunjuk yang pertamanya aja. Oke, nah yang berikutnya, apakah kita perlu memisahkan suatu collection, misalnya array, list, dan lain-lain, dari sisi klien yang menggunakannya, sehingga klien tidak perlu khawatir atau menangani implementasi dari collection tersebut, gitu ya. Jadi kita punya kumpulan data, nah tapi dari sisi klien tuh kumpulan datanya misalnya ini formatnya bisa berbeda-beda gitu ya. Strukturnya bisa berbeda-beda. Nah, dari sisi klien
kita tidak mau repotkan klien dengan dia harus tahu strukturnya bagaimana sehingga mengaksesnya dengan cara yang berbeda gitu ya. Kalau strukturnya berbeda misalnya gitu. Nah, kita akan memudahkan user, jadi kita menyediakan untuk user itu adalah iterator gitu ya. Jadi patternnya itu iterator ini seperti apapun representasi kumpulan datanya bisa ditelusuri, diiterate secara seragam gitu ya dengan pola yang tetap sama gitu meskipun kumpulan datanya implementasinya berbeda-beda gitu ya, formatnya berbeda-beda. Jadi dengan iterator ini biasanya kita punya metode-metode next gitu ya untuk ngambil data berikutnya, hash next untuk mengecek apakah ada data berikutnya atau enggak gitu ya misalnya. Terus bisa remove misalnya, menghapus data tertentu gitu ya. Bisa juga kalau sangat lengkap misalnya itu kan jadi seperti sebuah sebuah rangkaian gitu ya. Misalnya iterator itu menelusuri ke rangkaian collection tersebut. Nah, kita juga bisa punya fungsi-fungsi misalnya untuk pergi ke yang pertama gitu ya, first, last misalnya dan lain-lain gitu. Nah, kita bisa mengiterasi di situ ya. Jadi klien tidak perlu bingung, dia menggunakan aja iterator tersebut dengan metode-metode yang standar, maka dia bisa melakukan proses-proses terhadap kumpulan data itu tanpa tahu implementasinya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, apakah kita memiliki banyak ketergantungan antar objek yang harus berhubungan? Nah, jadi ada sekian banyak objek-objek, mereka satu sama lain harus berhubungan. Nah, kalau dari satu objek ditarik garis ke semua objek yang bisa berhubungan dengan dia, berarti itu akan jadi kayak apa ya, jaring laba-laba gitu ya. Garisnya tuh banyak sekali kemana-mana gitu. Nah, itu sehingga secara komunikasi kalau kita terapkan, kita jadi seperti harus punya banyak sekali saluran, saluran komunikasi yang berbeda gitu ya. Nah, dengan menggunakan mediator, maka kita menempatkan satu mediator di tengah gitu ya, satu pihak di tengah yang akan melakukan mediasi, yaitu dia mengatur seperti pengatur lalu lintas gitu ya, antar semua eh, objek-objek tersebut gitu. Jadi dari objek manapun, semua objek cukup mempunyai satu saluran ke mediator yang ada di tengah-tengah gitu. Maka antar objek itu tersebut bisa berhubungan satu dengan yang lain mau ke yang manapun gitu ya. Cukup dengan satu saluran ke mediator yang di tengahnya. Mediator ini adalah yang akan mengatur gitu ya, informasi dari mana harus disampaikan kemana, misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya, apakah kita memiliki sebuah sistem yang memiliki banyak state gitu ya. Jadi, eh, state itu kalau teman-teman pernah belajarnya state transition diagram gitu ya. Jadi, ada jenis-jenis sistem yang dimana sistem tuh seperti kondisinya tuh berevolusi dari satu keadaan ke keadaan lain. Nah, dari satu state ke state lain jadinya ya. Nah, kemudian jadi menentukan kode yang harus digunakan untuk setiap state itu menjadi sulit gitu karena untuk keadaan dalam keadaan yang berbeda, dalam state yang berbeda, dia bisa melakukan behavior yang berbeda gitu ya. Seperti itu. Misalnya dengan eh, di dalam state yang berbeda, meskipun dia misalnya terjadi eventnya sama, tapi dia reaksinya tuh akan berbeda gitu ya, karena dia berada dalam state yang berbeda. Seperti itu. Nah, contoh dari ya sistem yang state tuh biasanya sering pakai contoh kayak apa kayak lift gitu ya. Nah, lift yang kita pakai untuk naik ke satu gedung misalnya gitu ya. Nah, itu dia ada macam-macam state. Misalnya dia lagi diem, idle, dia lagi naik, dia lagi bergerak turun gitu ya. Dia lagi ngejemput gitu dari mana ke mana gitu. Nah, itu jadi sistem tuh akan berubah state. Nah, state ini biasanya banyak terjadi emang di sistem juga yang punya istilahnya tuh closed loop gitu ya. Jadi sistem yang kayak standby, berputar terus, nggak ada awal akhirnya gitu ya. Awalnya tuh mesinnya dinyalain misalnya ya, akhirnya ya mesinnya dimatiin misalnya. Nah, di sini ini cocok untuk menggunakan state pattern, di mana state-state yang berbeda itu akan kita bentuk menjadi objek-objek gitu. Nah, jadi ketika terjadi perubahan state, maka kita tinggal men-set saat itu
State-nya adalah mengikuti objek yang mana gitu ya. Objek itu mewakili masing-masing state seperti itu. Jadi nanti ketika objek mana yang aktif dilakukan terjadi satu kejadian, misalnya event, nah dia akan bereaksi sesuai yang sudah diprogramkan atau ditanamkan di objek state tersebut gitu ya. Jadi di state pattern ini masing-masing state-nya itu kita wakili menjadi objek sehingga kejadian kesulitan di sini bisa diatasi gitu ya. Jadi kalau tidak menggunakan state, kita bisa melakukan secara biasa akan mempunyai banyak sekali if gitu ya. Karena dia harus mengecek berbagai kondisi, keadaan objeknya bagaimana, event yang terjadi apa, misalnya gitu ya. Jadi kita akan punya if yang dan bertingkat gitu if-nya banyak dan bertingkat. Nah, tapi dengan mengubah setiap state itu menjadi masing-masing objek, kita tinggal switch objeknya, maka dia akan bereaksi dengan cara yang benar untuk setiap event yang terjadi, misalnya gitu ya, sesuai dengan keadaan atau state dia saat itu. Oke. Nah, kemudian apakah kita mencoba membuat sesuatu? Nah, gampang ditebak ya, berarti ini creational pattern ya. Jadi yang berhubungan dengan creational di sini, apakah kita perlu membuat sekumpulan objek? Nah, itu bisa menggunakan abstract factory ya. Nah, kemudian factory method, apakah kita membutuhkan kelas-kelas turunan yang akan menentukan objek apa yang akan dibuat. Nah, itu ya. Jadi, kalau di factory method itu pembuatan objek aktualnya tuh ditunda katanya kan dengan objek turunannya yang menentukan nanti. Nah, ini jadi factory membantu kita ketika membutuhkan objek tidak perlu melakukan new objek sendiri tapi minta ke factory ya di factory method. Nah, kalau di abstract factory kita bisa punya factory-nya tuh pabriknya lebih dari satu gitu ya. Kalau di factory method kita cuma punya satu pabrik. Kita cuma bisa minta objek dari pabrik tersebut. Nah, kalau di abstract factory kita juga di situ bisa menentukan kita akan minta objek tuh misalnya ke factory yang mana gitu ya. Factory-nya juga lebih dari satu untuk abstract factory. Nah, kemudian apakah objek-objek kita perlu dibuat dalam beberapa langkah atau step gitu ya. Jadi seperti ada langkah-langkah untuk membuat sebuah objek atau sebuah produk gitu ya. Kemudian juga bisa lebih luas lagi, bisa ditentukan user gitu ya. User yang bisa menentukan spesifika objek yang akan dibuat gitu. Jadi sampai di level usernya diberi kebebasan gitu ya. Seperti ini mengcustom kita mau membuat sesuatu ya. Nah, ini bisa menggunakan builder. Jadi ada bagian buildable yang akan menjadi objek yang akan dibuat gitu ya, dan ada buildernya gitu. Nah, buildernya ini akan mengatur pembuatan objeknya di sini gitu ya. Baik step-stepnya, apa yang akan digunakan misalnya gitu ya. Nah, ini cocok misalnya bisa dari sisi usernya malah yang menentukan gitu ya. Nah, ini dari usernya menentukan spek misalnya. Jadi cocok kita kalau mau membuat produk yang bisa di custom oleh user gitu ya. Ya, contohnya misalnya kalau kita mau bikin biasanya mobil mewah misalnya menyediakan itu. Jadi ada websitenya, user bisa tentukan sendiri warnanya, bahannya, dan lain-lain gitu ya. Banyak yang variabel yang bisa ditentukan oleh user. Nanti baru di-build, dijadikan ini apa produknya gitu ya, baru dibentuk setelah spesifikasi pesanan detail dari customer-nya lengkap gitu. Oke. Nah, itu ya tadi rangkaian pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian di sini juga kita akan ngelihat di level hierarki object oriented di hierarki kelas-kelas ini kita akan melihat hubungan-hubungannya ya. Ini juga jadi panduan kita. Jadi kita mengingat hubungan antara analisis kesamaan atau commonality ya. Jadi sisi-sisi yang umum, common gitu antar objek-objek dan keberagaman variability ya. Oke, dan juga sudut pandang perspektifnya itu ada 3 level ya, konseptual, secara konsep high level gitu ya, secara spesifikasi yaitu secara level tengah gitu, dan kemudian secara implementasi.
dan bagaimana hal ini diimplementasikan dalam OOP gitu ya. Dalam OOP, nah kita mengenalkan ada hierarki diagram kelas seperti itu ya. Misalnya seperti ini yang di kanan. Nah, jadi hubungan yang barusan dijelaskan di depan, ini adalah commonality analysis ya. Jadi biasanya kalau kita punya sebuah struktur, misalnya seperti ini, hierarki kelas ini misalnya ini cuma 2 tingkat ya, bisa banyak misalnya 5 tingkat, 7 tingkat gitu. Nah, hal-hal yang ada di bagian atas yang merupakan abstrak atau interface itu adalah hal-hal yang mengarah ke commonality, kesamaan gitu. Jadi dia ada hal yang global yang dipakai, yang berlaku untuk semua gitu ya. Jadi ini commonality analysis, nyambungnya ke sana. Nah, sebaliknya, variability analysis adalah hal-hal yang spesifik, yang variabel gitu ya. Secara globalnya sama, tetapi untuk kasus ini atau untuk grup objek ini dia spesifik, punya kekhasan seperti ini gitu ya. Nah, itu adalah variability analysis gitu. Nah, jadi seperti kalau kita desain pattern lebih lebih condong di level mana gitu ya. Kalau di level lebih atas, nah berarti ini kita akan mungkin main di abstrak interface-nya seperti itu gitu ya. Tapi kalau lebih di level detailnya, di level di mana perbedaan satu dengan yang lainnya itu adalah hal yang pentingnya, nah itu akan di level variability analysis, di level implementation di sini. Nah, jadi seperti itu ya, konseptual itu high levelnya, abstraknya, perspektif secara abstrak, secara globalnya. Ini spesifikasi secara apa di level tengah seperti itu ya, dan di sini implementasi udah pasti detailnya banget gitu ya. Nah, jadi kalau digambarkan, nah seperti ini ya hubungan ke abstrak kelasnya. Konseptual itu ya mainnya di sini ya di abstrak kelas dan interface. Operasi-operasinya tuh mungkin ya baru metode abstrak gitu ya, jadi nggak ada detail operasinya seperti apa. Baru ada nama dan cara pemanggilannya aja gitu ya. Nah, untuk spesifikasi, nah ini dua-duanya ya. Jadi masuk ke atas, udah ke definisi operationnya misalnya, dan ke bawah ke implementasinya. Nah, kalau level implementasi, pasti ini ngarah ke yang di pohon ini adalah bagian-bagian paling bawah atau apa. Kalau istilahnya di struktur data tuh leaf-nya gitu ya, leaves-nya, daun-daunnya dari pohon itu yang paling bawah. Posisinya itu adalah spesifik implementasinya gitu ya. Operation sebelah sini misalnya beda dengan operation yang di sini gitu. Nah, seperti itu. Jadi beda di level implementasi. Nah, jadi dengan melihat apa yang harus dilakukan oleh objek ini gitu ya. Nah, itu adalah konseptual perspektif. Jadi yang penting di sini fungsionalitasnya gitu ya. Sisi fungsionalitasnya, fiturnya seperti itu. Nah, kemudian kalau di level spesifikasi, perspektifnya spesifikasi, we determine how to call them. Nah, gimana cara memanggilnya, gimana cara menggunakannya, gimana mereka saling misalnya dikolaborasikan gitu ya. Nah, itu di level perspektif spesifikasinya. Nah, di level implementasi ya jelas adalah operasinya ya, operasi detailnya seperti apa gitu. Kalau kita misalnya kita mau apa melakukan sorting gitu. Kalau di level konseptual pokoknya kita butuh mengurutkan data, berarti gitu ya, mengurutkan data. Nah, operasinya seperti apa dan lain-lain detailnya dia nggak bahas gitu. Pokoknya saya punya sekumpulan data, dioperasiin dengan itu bisa menjadi terurut gitu. Nah, di spesifikasi dia mulai menjelaskan gitu ya, cara pakainya gimana, data apa yang harus diberikan, data apa yang akan diperoleh, misalnya ya, diberikan data yang belum terurut, nanti akan peroleh data yang sudah terurut, seperti itu. Nah, di operasi detailnya, cara mengurutkannya gimana, apakah pakai algoritma bubble sort, atau quick sort, atau insertion sort, misalnya gitu ya. Nah, seperti itu levelnya. Nah, ketika mengimplementasikan di level implementasi ya, pastikan bahwa API-nya menyediakan informasi yang cukup gitu ya, supaya bisa dilakukan dengan baik ya, implementasi dan decouplingnya lancar gitu ya, tidak terhambat. Nah, gitu.
Jadi API itu kan Application Programming Interface. Jadi API ini menunjuk ke level di atasnya gitu ya. Secara interface atau abstraknya sudah benar gitu, mendefinisikan operationnya ini gitu, mendefinisikannya sehingga ketika di sini diimplementasikan, nah dia lancar bisa terimplementasi dengan baik. Semua data yang dibutuhkan untuk melakukan proses low level di sini gitu sudah terdefinisi, sudah tersedia dari sini gitu ya. Terdefinisi bahwa misalnya yang akan menggunakan tuh harus ngasih data apa gitu supaya ini bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, definisinya sendiri sudah ada di level ini kan, di level atasnya. Oke, nah itu memilih desain pattern. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua hari ini, yaitu gimana kalau kita membuat desain pattern sendiri gitu ya. Nah, boleh apa enggak? Boleh sih, boleh sekali gitu ya. Nah, jadi hal yang awal di sini diingatkan dulu, jangan lupa bahwa desain pattern itu tujuannya adalah membuat solusi menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat desain pattern yang tidak berguna atau kita membuat desain pattern yang sepertinya wah teknik-tekniknya canggih banget gitu ya, tapi tidak membuat solusi jadi lebih mudah gitu ya. Malah orang mempelajari desain pattern kita, dia punya masalah kan, dia pelajari desain pattern kita, dia mau memecahkan masalahnya, malah jadi bingung mempelajari desain pattern kitanya karena terlalu rumit, terlalu canggih gitu ya. Tapi belum tentu menyelesaikan masalah misalnya gitu ya. Nah, jadi di sini ya, desain pattern itu kita harus selalu ingat bahwa ini adalah alat gitu ya, bukan aturan atau batasan yang fix gitu ya. Dan juga desain pattern itu bukan tujuan gitu ya, bukan tujuan. Desain pattern ini alat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memecahkan solusi gitu ya, mendapatkan solusi untuk permasalahan yang kita hadapi gitu. Jadi tujuannya pemecahan masalah, memperoleh solusinya. Desain pattern ini adalah seperti tools-nya gitu ya, alatnya untuk kita bisa memperoleh solusinya tersebut. Nah, kemudian juga sebuah desain pattern ini merupakan solusi untuk suatu kelas permasalahan tertentu gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin ada satu desain pattern yang bisa dipakai untuk apapun kasarnya gitu ya. Eh, no no one bullet fits all gitu ya. Nggak ada satu peluru yang cocok untuk membunuh misalnya segala jenis binatang yang diburu gitu ya. Jadi peluru untuk nembak beruang itu dengan peluru untuk misalnya menembak kelinci ya beda gitu ya. Kalau peluru untuk nembak kelinci dipakai menembak beruang, beruangnya cuma geli-geli aja gitu ya, nggak akan mati misalnya gitu kan. Nah, kalau peluru untuk menembak beruang dipakai menembak kelinci, kelincinya dagingnya nggak bisa dimakan ya, berantakan semua gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus mencocokkan gitu ya. Nah, makanya tadi di yang bagian sebelumnya kita berusaha mengidentifikasi eh, desain pattern apa yang cocok untuk suatu permasalahan tertentu gitu ya. Jadi di sini kelas permasalahan tertentu, satu grup permasalahan tertentu gitu ya. Oke. Nah, untuk membuat desain pattern sendiri, cara terbaik memulainya mengikuti petunjuk ya. Nah, di sini ada petunjuk. Ini dari yang Portland Pattern Repository kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada petunjuk untuk pattern katalog style gitu ya. Di dalam katalog ini ada 10 bagian. Nah, jadi di sini kita harus menguraikan gitu ketika kita mau membuat satu desain pattern, kita menguraikan dalam 10 aspek ini gitu ya. Kita lihat satu persatu. Nah, intent ini tujuan gitu kan. Nah, jelaskan pattern tersebut dan tujuannya. Jadi di bagian intent ini kita jelasin tujuan pattern kita tuh apa. Jadi ini merupakan overview ya, benar-benar global, pandangan globalnya secara singkat dari pattern kita. Nah, kita usahakan di sini singkat tapi jelas gitu ya. Jadi eh, membuat orang yang membacanya mengetahui apakah ini adalah pattern yang menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya gitu ya.
Jadi diharapkan kita nulis intentnya tuh jelas dan spesifik gitu ketika orang tuh punya masalah mencari desain pattern yang cocok, ketika dia baca intentnya dia langsung tahu ini cocok atau enggak gitu ya. Nah, tujuannya di situ. Jadi tujuan ini harus jelas tapi singkat gitu ya, singkat padat jelas. Jadi orang cukup baca intentnya, dia tahu oh ini cocok, maka dia lanjutin gitu ya, pelajari aspek lainnya. Kalau nggak cocok ya dia skip lewat gitu ya. Jelaskan secara sederhana. Nah, jadi jangan tergoda untuk menjelaskan detail banget gitu ya. Malah nanti calon yang akan menggunakannya jadi bingung gitu ya ketika ngelihat terlalu detail. Gitu ya. Jadi ini overview, orang mengetahui ini menarik atau enggak, ini cocok atau enggak gitu ya dengan masalah yang sedang dihadapi. Nah, yang kedua adalah motivation. Jelaskan dengan skenario atau contoh ya situasi realnya menunjukkan jenis permasalahan gitu ya, atau seperti yang tadi kelas permasalahan berarti. Jadi jenis permasalahan yang masih dalam ruang lingkup yang cocok dengan pattern ini gitu ya, yang bisa diselesaikan dengan pattern ini. Itu motivation. Applicability, jelaskan skenario umum di mana pattern ini dapat digunakan gitu ya. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti apa ya, keadaan-keadaan skenario-nya seperti apa. Nah, ini biasanya bisa dipakai gitu ya. Nah, jadi di sini ya biasanya nyediain sekumpulan kondisi ya, atau mirip seperti yang tadi, kayak kita punya sekumpulan pertanyaan. Misalnya punya 5 pertanyaan, kalau semua jawabannya 5-nya yes, misalnya ya, nah berarti pattern ini cocok misalnya. Kalau dari 5 ini cuma 2 atau 3 yang ya, berarti kayaknya harus nyari yang lain yang lebih cocok gitu ya. Gitu. Oke, jadi permasalahannya cocok dengan kondisi tersebut, maka dia calon yang cocok yang mungkin tepat gitu ya. Applicability-nya, nah kemudian struktur menampilkan diagramnya. Struktur diagram yang menunjukkan terutama strukturnya, kemudian cara kerja dari pattern-nya gitu ya. Nah, di bagian partisipan, daftarkan kelas dan objek yang terlibat, yang berperan dalam pattern ini ya, beserta fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Jadi sebelumnya kan ada strukturnya, dari struktur ini kemudian siapa aja yang berperan di situ, kemudian perannya apa di situ ya, fungsi tanggung jawabnya. Nah, kemudian di collaboration-nya gimana para partisipan ini, objek atau kelas ini, mereka bekerja bersama-sama gitu ya. Jadi kerjasamanya, saling berhubungannya, saling memanggilnya, misalnya seperti apa. Jelasin di kolaborasinya ini. Nah, kemudian juga kita harus tulis juga konsekuensi gitu ya. Nah, pattern kita ini seringkali hampir semua pattern juga punya efek samping gitu ya. Nah, seperti obat ya, jadi ada efek sampingnya karena obat itu racun sebenarnya kan, makanya tetap ada efek sampingnya. Kita juga harus tulis gitu. Yang pasti sih sebetulnya yang paling umum penerapan desain pattern ini untuk setiap masalah sebetulnya membuat biasanya keadaan jadi lebih rumit gitu ya. Yang tadinya cuma butuh 1 atau 2 kelas dengan desain pattern jadi 4 atau 5 kelas gitu kan. Berarti akan tambah rumit kan secara kodenya misalnya gitu, secara kode, secara interaksinya makin rumit gitu. Jadi itu biasanya efek yang paling sering terjadi gitu. Tapi ya orang willing gitu ya, mau nggak apa-apa efeknya terjadi, jadi agak lebih rumit, tapi keuntungannya lebih banyak gitu ya. Bisa selesai permasalahannya dengan baik misalnya. Oke, nah di situ ya. Jadi ini kemungkinan dampaknya ya, baik dan buruknya, ya, terutama kemungkinan buruknya harus ditulis di sini. Ya, jadi meskipun patternnya sangat advance, sangat excellent gitu ya, seperti tidak punya kekurangan, ya, harus pikir baik-baik katanya ya. Jadi tetap harus mendaftarkan bagian konsekuensi ini. Jadi karena tidak baik jika misalnya orang lain ngelihat wah pattern ini tuh bagus gitu. Ketika udah dia terapkan ternyata dia kejebak dalam masalah gitu ya. Tadinya masalahnya satu gara-gara pakai pattern kita yang kelihatan canggih tapi ternyata tidak sesuai gitu ya dan punya banyak konsekuensi yang kita tidak tidak beritahukan gitu. Ternyata dia masalahnya satu jadi masalahnya jadi 5 sekarang misalnya gitu. Nah, itu bukan
desain pattern-nya jadi tidak menolong ya, jadi membuat susah gitu. Nah, kemudian implementasi atau sampel kodenya ya. Nah, di sini garis besar teknik yang digunakan ketika mengimplementasikan pattern tersebut gitu ya. Jadi ini adalah sisi teknisnya gitu ya, bisa pakai sampel kodenya juga. Kemudian non-uses, nah, contoh di dunia nyata di mana pattern ini digunakan gitu ya. Ada contoh yang orang juga mungkin sudah tahu gitu ya kejadiannya atau apanya. Nah, ketika dijelaskan di sini, jadi menjadi contoh yang lebih baik gitu ya. Oke, nah itu jadi tadi untuk kalau kita membuat desain pattern sendiri gitu ya. Nah, dalam pengertian yang secara lebih luas, desain pattern ini ada juga yang kita pelajari selama di desain pattern ini, sebagian besar adalah itu pattern-pattern yang basic, yang dasar gitu ya. Itu adalah pattern yang basic, dasar. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis yang lain gitu ya. Di antaranya ini UI pattern gitu ya. Jadi ini pattern-pattern yang khusus digunakan untuk kita merancang, mendesain user interface gitu ya, interface dengan user dengan atau misalnya juga dengan sistem lain gitu ya. Nah, itu ada patternnya. Kemudian juga ada enterprise pattern. Jadi ini pattern yang biasanya sering muncul ketika dalam permasalahan-permasalahan di aplikasi yang level enterprise gitu ya, dalam skala yang besar gitu. Mungkin menyangkut apa skalabilitas, menyangkut distribusi gitu ya, menyangkut misalnya pemrosesannya terdistribusi dan lain-lain, client server gitu ya. Nah, ini ada jenis-jenis pattern yang di level enterprise pattern. Kemudian juga ada pattern. Nah, pattern yang kita pelajari selama ini adalah fokusnya kita menerapkan object oriented programming kan OOP gitu. Jadi semua pattern yang sudah kita pelajari itu OOP pattern gitu. Object oriented. Nah, selain object oriented kan ada juga functional programming misalnya. Nah, functional style atau functional programming itu punya juga kumpulan patternnya sendiri gitu ya. Pattern yang mungkin di OOP tidak berguna atau tidak dibutuhkan, tapi di functional programming itu jadi pattern yang dibutuhkan atau berguna di situ gitu ya. Atau pattern yang bisa mendayagunakan kelebihan, keunggulan dari sebuah sistem functional programming misalnya gitu. Nah, kemudian juga teman-teman mungkin pernah dengar ada juga istilah anti pattern gitu ya. Kita di sini belajar desain pattern, ada juga anti pattern. Nah, anti pattern itu biasanya mendaftarkan kumpulan cara atau teknik programming yang dikenali sebagai cara memprogram yang salah gitu. Nah, jadi seperti judulnya anti ya. Jadi ada cara memprogram, ada pattern-pattern yang itu tuh salah gitu. Jadi di anti pattern kita untuk dipakai untuk kita mengecek gitu ya, apakah kita melakukan kesalahan yang sama atau enggak. Kalau kita melakukan seperti sesuatu yang terdaftar di anti pattern, berarti harus kita perbaiki gitu ya. Oke, nah jadi perlu dibaiki karena dia tidak sesuai dengan konsep di desain pattern atau di efektivitas object oriented gitu ya. Di situ tidak sesuai, jadi harus diperbaiki. Oke, nah itu materi kita. Ini sedikit ya informasi sedikit buat UAS. Kemudian, nah ini penutup untuk kuliah kita. Jadi ya teman-teman masih ini bukan finish ya, meskipun ini ending di PDPL di desain pattern, tapi teman-teman punya journey yang masih panjang ke depan, punya perjalanan yang masih harus ditempuh ya. Nah, semua yang diajarkan di sini desain pattern yang standar dan contoh-contoh juga dibuat sederhana mungkin gitu ya, untuk kita fokusnya memahami si mekanisme patternnya. Jadi masih ada banyak pattern yang di luar yang sudah diajarkan, tapi minimal yang basic-basic sih hampir semua udah mungkin ya. Nah, jadi terutama pattern-pattern tadi mungkin ke enterprise pattern, fungsional pattern, teman-teman bisa belajar lagi gitu ya. Dan karena pattern ini kan berasal dari best practice di dalam object oriented programming, maka ini juga bisa terus bertambah gitu ya.
Nah, tadi malam mungkin sudah ada teman kita atau siapa di belahan dunia yang lain, mereka membuat atau menemukan pattern yang baru gitu ya. Nah, jadi udah bertambah. Jadi kita harus belajar terus. Kemudian dalam praktek juga, nah desain pattern itu sering dikombinasikan gitu ya. Jadi untuk memecahkan satu permasalahan perlu 2 atau 3 pattern dikombinasikan gitu, kerjasama jadi satu. Oke, nah jadi dari sini kita harus belajar terus lebih jauh ya. Nah, belajar, kemudian supaya kita terbiasa juga, kita harus berusaha menerapkannya. Jadi setiap kali ada kesempatan pakai gitu. Nah, jadi kalau kita ingat lagi sekarang, wah kita belajar pattern banyak sekali gitu ya. Terus seperti tadi ada panduan ya untuk milih-milihnya juga nggak gampang gitu ya. Terus gimana mau ingat? Nah caranya adalah dengan menerapkannya, digunakan gitu ya. Kalau kita sering menggunakannya, kita otomatis akan ingat sendiri gitu ya, nggak perlu dihafalin dan lain-lain. Yang penting kita pergunakan aja gitu. Nah, nanti bisa jadi otomatis cara berpikir kita juga. Ketika menghadapi permasalahan, kita pikirin ada pattern apa ya yang cocok gitu ya, yang bisa jadi solusi untuk masalah tersebut misalnya. Nah, yang paling simpel kita bisa mulai terapkan ketika mengerjakan ya kerja praktek, tugas akhir, tugas kuliah gitu ya. Ya, jadi teman-teman yang sudah belajar desain pattern ini pola pikirnya ketika menghadapi masalah harus udah agak beda gitu ya dengan yang tidak pernah belajar desain pattern gitu. Yang pernah belajar desain pattern ketika ketemu dia bisa mikirin dulu, bisa ketemu misalnya pattern mana yang cocok gitu. Nah, kayaknya ini bisa nih pakai ini gitu ya. Oke, nah ya kemudian ya saya tidak terlepas banyak kesulitan, banyak kekurangan ya selama perkuliahan ini, mohon maaf. Dan kemudian kalau ada kritik dan saran bisa disampaikan di sini. Ya, oke, jadi design patterns can solve your problems if you use it carefully. Nah, mesti garis bawahi ya, ada harus hati-hati menggunakannya, harus bijak menggunakannya gitu ya. Karena seperti sebelumnya dipelajari, kalau over juga malah persoalannya belum tentu selesai, rumitnya iya gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu juga. Oke, itu materi kita. Terima kasih untuk semua perhatian teman-teman.